Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengayoman. Selamat datang kembali ke channel saya Infak Darmawan. Di video kali ini saya akan membagikan informasi terbaru seputar CPNS tahun 2021. Nah, masih ada di antara sobat-sobat sekalian yang masih menanyakan perihal tentang persyaratan dalam melamar sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu terutama di Polsuspas maupun di imigrasi. Nah, salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian yaitu mengenai tinggi badan, berapa ukuran minimal untuk pria maupun wanita. Terus ada lagi yang menanyakan tentang domisili atau KTP. Bisakah jika kita di KTP tidak sesuai melamar di tempat yang lain? Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain. Nah, kali ini saya akan merangkum persyaratan umum untuk mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, terutama di Polsuspas maupun imigrasi. Nah, data ini saya ambil dari tahun 2019, syarat-syarat yang harus kalian penuhi agar kalian bisa mendaftar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, apa saja syarat yang harus kalian penuhi? Simak video berikut sampai habis ya. Nah, sobat sekalian, untuk kalian bagi yang masih belum paham atau masih belum tahu apa-apa syarat dalam penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ini syarat-syarat yang saya rangkum dan diambil dari tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi dalam melamar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Apa saja syarat umum yang perlu kalian lengkapi? Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Ini sudah pasti ya, warga negara Indonesia bukan warga negara asing. Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta NKRI. Nah, ini wajib ya. Apabila kalian ingin menjadi calon pegawai negeri sipil, baik di lingkungan Kemenkumham ataupun yang lainnya, yang pasti kalian harus taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI. Tidak melanggar dari aturan Pancasila. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap karena melanggar tidak pidana kejahatan. Oke, ini nanti untuk pembuktiannya nanti ada dibuat pada saat kalian lulus, maka diminta surat keterangan catatan kepolisian. Maka apabila kalian pernah dipidana, maka ini tidak bisa mengikuti untuk tes CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, TNI, Polri, maupun BUMN ataupun BUMD sebagai pegawai swasta. Ini sudah jelas ya. Yang kemudian yang syarat keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, TNI, Polri, dan juga siswa dalam ikatan dinas di pemerintahan. Itu juga tidak bisa mengikuti tes CPNS Kemenkumham. Syarat yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Nah, ini juga tidak bisa mengikuti atau tidak memenuhi syarat dalam mengikuti atau melamar sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani sesuai jabatan yang dilamar. Kemudian kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini misalkan nanti kan untuk Polsuspas sendiri, itu SLTA, maka kalian harus jabatannya sesuai persyaratan yang kalian lamar. Ada beberapa ya di Kemenkumham itu, ada untuk D3, ada untuk S1, maka harus sesuai kualifikasi pendidikan kalian yang akan kalian lamar. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut persyaratan yang berikutnya. Nah, ini yang terpenting juga, tidak ketergantungan atau mengonsumsi narkotika.
baik narkotika dan obat-obatan terlarang, baik dari narkoba maupun psikotropika, yaitu akan dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba ketika kalian lulus di tes tahap terakhir. Nanti akan mengumpulkan berkas, maka kalian harus melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Oke, selanjutnya bersedia ditempatkan di wilayah NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika kalian melamar di Polsuspas, jadi jangan berpikir kalian ditempatkan di dekat lingkungan tempat kalian tinggal saja, tetapi kalian harus siap ditempatkan di mana saja. Banyak dari teman-teman saya, dia jauh dari lingkungan rumahnya, ditempatkan, misalkan di tempat saya di Lapas Banyuasin, ada yang dari Linggau, ada dari daerah mana. Intinya harus siap ditempatkan di mana saja. Kemudian, nah ini juga tidak bertato maupun bertindik. Tidak bertato maupun bertindik. Ini syarat juga mutlak. Jika kalian bertato maupun bertindik, itu tidak akan diterima sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM, baik di Polsuspas maupun di imigrasi. Kecuali, ada terkecuali, atau misalkan ditindik itu sesuai adat, ketentuan adat atau ketentuan agama, nanti ada surat keterangannya membuktikan memang benar atau tidaknya itu ketentuan dari adatnya. Oke, lanjut. Usia minimal. Nah, ini banyak ditanyakan, usia minimal berapa untuk mendaftar seorang Polsuspas. Ini usia minimal. Usianya minimal untuk melamar CPNS Polsuspas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ya. Untuk formasi SLTA minimal usia 18 tahun dan maksimal usia 28 tahun. Walaupun kalian berkeluarga di usia 25 tahun, kalian masih bisa untuk melamar di Polsuspas asal kalian mencukupi usia maksimal 28 tahun. Kemudian untuk tinggi. Nah, tinggi untuk pria itu 160 cm. Untuk pria itu minimal 160 cm, kemudian untuk wanita itu 155 cm. Nah, ini tinggi. Untuk ukuran tinggi ini mutlak juga ya, karena nanti pada saat dites pengukuran tinggi badan, ini tidak bisa dibohongi, nanti kalian bisa melewati, ada pembatas sesuai ukuran dari Kementerian Hukum dan HAM. Jika kalian tidak mencapai 160 cm ataupun untuk wanita 155 cm, maka kalian gugur di tes pengukuran tinggi badan. Jadi, ukur saat ini, ukuran tinggi kalian berapa. Jika memang tinggi badan kalian memenuhi syarat, maka silakan saja untuk melamar tes CPNS untuk Polsuspas. Apabila tinggi badan kalian tidak mencukupi, jangan dipaksakan, karena ini akan gugur juga. Kalian sudah capek-capek ikut daftar, tetapi bakal gugur di pengukuran tinggi badan. Kemudian syarat umum lainnya yaitu pelamar sesuai dengan domisili yang tercantum di EKTP. Nah, ini juga banyak ditanyakan jika ingin melamar di tempat daerah lain, tetapi misalkan KTP-nya di Palembang tetapi ingin melamar di Lampung atau di Jakarta. Nah, itu bisa saja melamar di situ dengan catatan wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan kalian yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau di tempat tersebut. Misalkan di wilayah Jakarta tersebut jika kalian ingin melamar di daerah lain. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai persyaratan umum yang banyak ditanyakan dari sobat-sobat kalian. Persyaratan umum untuk melamar calon pegawai negeri sipil atau untuk melamar Polsuspas yang ada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Ini persyaratan ini umum ya, persyaratan umum baik Polsuspas maupun keimigrasian juga seperti ini. Ada beberapa syarat, mungkin ada juga yang terlewat, tetapi ini merupakan syarat umum yang harus kalian penuhi dalam melamar Polsuspas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan banyak orang
Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar informasi ini tidak hanya berhenti kepada kalian saja, tetapi bisa bermanfaat ke banyak orang yang membutuhkan informasi ini tentang persyaratan umum dalam melamar CPNS atau melamar Polsuspas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sampai di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum.